Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman, kali ini saya akan membahas mengenai token micin pendatang baru ya. Namanya Webs 5 Inu ya. Webs 5 Inu ini ya token yang baru hadir di CMC belum lama, baru kurang lebih 1 bulan lebih. Dan token ini teman-teman sangat luar biasa sekali. Mengapa saya katakan luar biasa? Ya, walaupun dia tidak sehebat token-token lain seperti Plokiseo dan juga token Digimon Rabbit sudah kill 2-0 pasca dia listing di CMC ya. Tetapi token ini ya dari segi holder saya bertambah yang sangat signifikan ya dibanding token-token lain yang baru listing di CMC, dan juga dia teman-teman mempunyai skor yang bagus dan liquidity yang cukup memadai, yaitu 100 lebih BNB ya likuiditasnya. Token ini teman-teman, posisi lihat di grafiknya, ya dia lagi mengalami koreksi dari harga biasanya. Karena harga biasa dia bermain di 05, ya, kepala 1 ataupun kepala 2 dia pernah pump. Tetapi kini dia sedang mengalami koreksi di 067969. Banyak sekali para trader yang mengabaikannya. Mungkin mereka pada sangkut di harga pucuk, seperti di 05 dia bermain ya. Kemudian dan tidak juga menutup kemungkinan banyak para trader yang khawatir bahkan yang melakukan cut loss ya, karena mereka tidak memahami datanya dan mereka membeli itu ikut-ikutan akibat biasanya FOMO. Ketika Web 5 ini pernah pump gila-gilaan, maka mereka terpengaruh ya, melihat kondisi market sedang bullish, mereka masuklah di harga pucuk. Sehingga ketika market berbalik arah ya, dari yang biasanya tren bullish ke tren bearish ya, maka mereka khawatir dan melihat uang dia yang tadinya beli 1 juta sekarang tinggal 600.000 atau 500.000, maka mereka khawatir akan token ini terus menjadi turun atau crash ya, sehingga uang dia akan semakin menipis. Maka para trader yang pemula mengambil keputusan pada umumnya untuk cut loss ya. Nah itulah ya teman-teman ya, harus didasari dengan ilmu ya. Trading bukan untuk ikut-ikutan, tetapi harus didasari dengan ilmu analisa yang cermat dan memahami ya fundamental serta analisa teknikal, serta update terus mengenai news-news yang beredar mengenai token tersebut, baik melalui website maupun news-news dari online ya, dan juga harus mengikuti ya medsosnya, seperti terutama yang harus diikuti yaitu Twitter, karena Twitter itu merupakan sarana media sosial ya developer untuk memberikan informasi tokennya, baik ada event maupun burning terhadap token maupun ada terobosan-terobosan lain yang dilakukan oleh dev. Itu harus dan itu mutlak kalau bermain di kripto mengikuti Twitter. Dan yang kedua, mengikuti medsos yang namanya Telegram agar kita memahami komunitasnya seberapa besar dan seberapa solid. Karena dari Telegram itu biasanya ya dari update developer itu akan di-share ke Telegram. Karena situ ada komunitas dan adminnya orang dalam ya dari tim developer. Jadi itu penting sekali ya. Nah, Web Sima ini teman-teman, posisi sekarang 067968 ini, apakah ini momen tepat untuk serok? Ini menurut hemat saya sangat bagus sekali ya. Dan bahkan token ini kalau di hold keras juga, ini akan berpotensi bermain di 05 lagi. Ya karena ini market di bulan puasa dia terjadi crash atau bearish. Nanti next time setelah lebaran maka dia akan beralih ke bullish ya, sehingga bermain di 05. Jadi jangan khawatir, yang sangkut itu jangan pernah di cut loss. Justru di serok posisi sekarang. Ya teman ya, yang belum masuk ya bagus masuk, tapi step by step. Jangan all in. Jangan amunisi ditembak sekaligus. Akhirnya apa? Ketika market semakin crash, membuat kita khawatir, sehingga kita akan memutuskan untuk cut loss. Itulah kesalahan para trader. Salah satu kesalahan trader sering cut loss. Dengan sering cut loss ya, itu akan menipiskan depo kita. Seperti para trader yang bermain di forex ya, mereka pada umumnya untuk menyetel stop loss ya. Kalau mereka salah terus dalam menganalisa, menentukan open posisi masuk, sering stop loss, maka lama-lama habis juga depo dia ya. Sama juga seperti kita bermain di token micin.
Kalau kita sering cut loss, sama saja kita seperti stop loss. Nah, makanya kalau belanja, kalau beli jangan all in, harus punya strategi dan juga butuh analisa yang cermat, ya. Memahami token-token mana yang potensial, yang bagus kita mainkan ya untuk di masa yang akan datang. Dan juga kita memahami secara analisa teknikalnya ya, dan juga fundamental serta news. Nah, setelah kita memahami token ini bagus untuk diperdagangkan, fundamental sudah kita cek secara menyeluruh dan kita yakin bahwa token ini bagus, barulah untuk menentukan open posisi masuk kita pakai analisa teknikal. Kapan momen kita tepat masuk dan kapan tepat momen kita untuk menjual, ya teman ya. Nah, untuk pemula ya, itu saya sering terus tiap konten saya buat ya mengenai edukasi kelas. Karena apa? Karena memang betul-betul trader itu harus dibekali dengan ilmu. Untuk yang pemula baru bermain di koin micin maupun yang trading spot di Indodax ya, alangkah bagusnya jika dibekali dengan ilmu analisa kripto ya, dan juga cara menganalisa open posisi masuk dan open posisi jual. Jadi teman-teman harus mempelajari ilmu itu. Dan juga untuk pemula banyak sekali terjadi ya salah kirim koin sehingga mengalami kerugian sangat besar, dan juga akunnya dan akun Trust Walletnya banyak sekali yang kena hacker akibat minimnya ilmu edukasi kripto. Dan kini teman-teman pemula ya, saya sarankan masuk ke kelas saya, lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Ya, infonya ada di tab komunitas. Kalau lihat nomor HP saya, lihat di deskripsi channel atau di tentang di channel saya ya. Bisa mengikutinya di situ, nanti teman-teman akan mendapatkan edukasinya dan juga ada grup kelas kita ya. Nah, untuk Web 5 Inu teman-teman ya, keistimewaan dia teman-teman, belum lama listing di CMC dia menembus holder sampai di 70.000 dan sekarang sudah 96.000 ya, 96.454 address, hampir menuju ke 100.000. Sedangkan Bab Doge sudah jalan 3 tahun, holdernya masih 139.000, hampir 140. Webs 5 Inu baru hitungan bulan sudah menembus hampir 100.000, ingin mengejar holders Bab Doge. Bukan dalam arti Bab Doge jelek, bukan ya. Itu bagus, dan saya juga holder sejati Bab Doge dari tahun 2021 karena dia ada keistimewaan double band. Ya, teman-teman ya, itu bagus bagi saya. Walaupun holdersnya sedikit, sama kayak Bitget tidak begitu banyak, tetapi harganya bisa terpompa. Bitget jangan salah, Bitget tidak juga besar holdersnya kan. Tapi komunitas solid dan developer memang kerja dan mempunyai proyek-proyek yang besar. Ya, kalau developer selalu mengeluarkan terobosan yang bagus terhadap tokennya, maka token itu akan next time banyak peminat maupun investor yang akan masuk sehingga akan bisa memompa harganya ya sesuai dengan harapan kita. Seperti Bitget, walaupun holdersnya tidak sebesar Baby Doge, tapi harganya mengalahkan Baby Doge. Itulah luar biasanya kalau token developernya banyak mempunyai terobosan. Begitu juga Web5 Inu, teman-teman. Baru hitungan bulan sudah hampir menembus 100.000. Next time, dia bisa menuju seperti token-token lain seperti Ploki, ya, yang holdernya sudah 400 ribuan menuju 500 ribu, dan ini tidak menutup kemungkinan untuk Web5 Inu. Karena Web5 Inu ini merupakan suatu token yang fenomenal juga kalau menurut saya, ya, token legit untuk 2023 ini ya, yang mewakili nama-nama Inu. Karena banyak token 2023 ini yang muncul, yaitu yang berbau-bau CEO dan juga berbau I ya, dan juga berbau Inu. Ketiga simbol inilah yang betul-betul lagi tren untuk 2023 ini. Sedangkan nama Inu ini memang bukan di 2023 tren, bahkan dia 2021 sudah tren yang nama Inu-Inu ini ya. Tinggal yang mana Inunya. Karena banyak sekali yang Inu-Inu yang nggak jelas. Ada yang Seh Inu. Sampai sekarang kayaknya masuk gua itu ya. Kemarin Big Pump, mungkin banyak yang sangkut, cut loss, sekarang masuk gua. Mungkin dalami ilmu kanuragan. Nah, kalau Web 5 Inu ini dia tidak Big Pump lantas dia masuk gua, enggak. Ya, dia koreksi yang cukup tidak begitu signifikan, yang wajar-wajar saja, dan juga liquidity-nya tetap terlock atau juga stabil ya. Dan juga komunitasnya tetap solid. Nah, itu menunjukkan token ini mempunyai masa depan untuk next time, teman-teman ya. Coba kita cek teman-teman di kapitalisasi pasar ya. Kapitalisasi pasarnya market cap 7,9 miliar, fully diluted marketnya 7,9 miliar, ya, volume transaksi 59 juta. Kenapa kecil? Karena dia belum ada pergerakan, dia belum bullish, ya wajar. Biasanya transaksi dia di atas 2 miliar, 1 miliar itu paling kecil.
Memang begitu. Yang namanya token, kalau dia sedang posisi market sideways tidak ada pergerakan. Jadi bukan dalam arti dia akan rakpul, ya. Si Digimon Rabbit juga karena posisi dia tidak ada pergerakan, transaksi sangat kecil sekali, ya. Puluhan juta juga sampai ratusan juta kalau nggak salah ya. Ketika dia bullish langsung di angka miliaran, bahkan sampai 5 sampai 6 miliar ya, teman ya. Nah, oke, sekarang kita lihat Web 5 ini teman-teman. Di websitenya kita masuk ya. Kita masuk di websitenya, kita kupas dulu websitenya sepintas ya. Nah, teman-teman harus ikuti, pelajari websitenya, dan juga teman-teman harus mengikuti medsosnya seperti yang terutama yaitu Twitter ya, dan kedua baru ikuti Telegramnya untuk mengikuti berapa solid komunitas Web 5 Inu ini. Oke, coba kita lihat ini. Kita translate dulu ya. Kita translate Web 5 Inu ke bahasa Indonesia ya. Nih teman-teman ya. Selamat datang di Web 5 Inu. Web 5 Inu cryptocurrency ya. Desentralisasi finance. Tuh. Nih tentang Web 5 Inu, teman-teman ya. Bisa baca nggak teman ya? Tujuan Web 5 Inu adalah untuk mengembangkan alat khusus yang didapat untuk memberi ya konsumen kendali atas data dan semua aktivitas online mereka. Jack Dorsey, salah satu pendiri dan mantan CEO Twitter, secara terbuka mengkritik Web 3 atau Web 3 karena menurutnya platform Web 3 cenderung lebih terpusat dalam hal apa yang dipikirkan pengguna. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari websitenya ya. Lihat, nah ini teman-teman ya. Daftar dan media Web 5 Inu, Market CoinGecko ya. Tuh. Nah, ini sorotan Web 5 Inu. Dari mana nih? Dari sumbernya, dari They will kill VR important contribution to the internet fraud of time Web 5 Inu. Nah, ini tokenomic pajak teman-teman ya, pajak 100% atau pertanian hasil otomatis, 50% terbakar saat peluncuran, 0,5% deflasi. Pasokan token pasokan 1 kuadriliun ya. Pasokannya 1 kuadriliun. Ini white paper-nya teman ya. Nah, white paper ini penting teman-teman ya. Jadi kita harus pelajari apa proyek dari Web 5 ini. Karena semua proyek akan dituangkan di dalam white paper. Tinggal kita melihat dari proyek di white paper apakah sinkron. Apakah betul-betul debt-nya melakukan sesuai dengan roadmap ya. Nah, kalau dia melakukan sesuai roadmap berarti token tersebut betul-betul debt-nya ingin membesarkan token ini untuk di masa yang akan datang. Jadi harus pelajari buku putihnya atau buku putih Web 5 Inu. Cara membeli Web 5 Inu. Nih. Ini langkah 1, installment cara membelinya ini ya. Tuh. Nah, ini peta bulan. Peta bulannya sama yang peta jalan, teman-teman ya. Web 5 Inu diluncurkan secara adil pada 2 Agustus 2022 dan dengan cepat menjadi DeFi dengan pertumbuhan tercepat. Berikutnya peta bulan. Memberikan ikhtiar singkat tentang pencapaian penting ya, direncanakan tim untuk dicapai guna mengembangkan komunitas Web 5 Inu dengan cepat. Fase 1. Nih ya. Ini roadmap-nya ya, meluncurkan daftar CoinGecko, CoinMarketCap. Ya, 50.000 pemegang web BSC, pindai centang biru, pemasaran CoinZilla, Trust Wallet, tuh. Daftar cek di Hotbit MakeGate.io, tuh ya, teman-teman ya. Jadi dia targetnya di Hotbit MakeGate.io, tuh. Dicek ya. AMA dengan pengembang implementasi solusi ya. Charting, rating deck beta pasar NFT. Fase 2. Tuh, pertumbuhan anggota Telegram. Jadi antara white paper dengan roadmap teman-teman ini sinkron ya. Coba teman-teman buka nanti di roadmapnya ya. Peluncuran Agiator tuh ya. 1 juta tuh ya, pemegang 1 juta US$, peluncuran lintas jembatan Ethereum. Jadi dia mempunyai rencana untuk menambah jaringan ke Ethereum ya. Ke Ethereum serta di Polygon. Ekspansinya ya. Itu roadmap dia fase 3. Luar biasa sekali teman ya. Dia menginginkan akan meluncurkan lintas jembatan Ethereum dan Polygon, kemitraan selebriti, peluncuran agregator berita solusi chatting. Nah inilah kalau menunjukkan developer itu betul-betul
kredibel ya, dan juga mempunyai planning yang sangat antusias untuk membesarkan token ini, teman-teman ya. Menunjukkan token ini bukan asal-asalan, dari websitenya jelas, transparan, dari Viper, roadmap dan juga diaplikasikannya sesuai dengan rencana apa yang akan terjadi ya, bukan hanya omong kosong atau isapan jempol belaka, teman ya. Oke, teman-teman, semoga cuan ya yang holders Web5 ini, dan sampai silu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Sampai di sini dulu mengenai edukasi Web5 ini tokens. Semoga bermanfaat dan semoga kita cuan ya. Dan saya akhiri, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.